Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat angkasa, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, satu tekad meraih bintang. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sepertinya masih kurang semangat. Ustazah melihat masih ada yang belum mengikuti Ustazah. Oke, Ustazah tanya lagi. Sahabat angkasa, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Naik bintang. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, Ustazah melihat masih ada yang Zoom-nya masih pakai gambar. Ya, Muhammad Akbar yaitu. Halo. Yes. Oke. Siapa lagi ini? Fatih. Kelihatan mukanya dong. Oke, Fatih. Hai. Ada lagi siapa ini? Tio, kelihatan sedikit dong, Tio. Tio malu-malu sama Ustazah, Tio. Ada lagi Tari. Assalamualaikum. Ya. Adis. Hai Adis. Ustazah sambil kenalan ya, karena kemarin Ustazah di kelas 9, jadi Ustazah belum mengetahui sahabat angkasa itu yang mana saja ya, sambil absen. Siapa lagi ini? Daf ini siapa ya, Daf? Daf. Iya, siapa ya? Daf, halo Daf. Daf nggak menampakkan gambarnya. Wajahnya yang ganteng. Ayo, siapa? Ayo, Daf. Ayo. Adanya Nafi. Siapa Daf itu? Dafa. Oh, Dafa. Hai Dafa, masih ingat dengan Ustazah? Ingat, Us. Ingat. Wajah gantengnya dimunculkan dong. Males. Ayo Daf. Terus bentar. Lagi ngapain, Daf? Lagi kamu. Ayo, Daf. Lagi nggak mau. Teman-teman yang belum absen, Ustazah ingatkan untuk absen ya. Ayo Dafa, segera. Bisa geser Ustadz. Ustazah pengen tahu wajah-wajah yang lain. Oke. Ada siapa ini yang belum kelihatan? Zaka. Oke. Lanjut Ustadz. Geser lagi. Reynaldi. Kelihatan rambutnya aja. Yes. Lah gitu dong. Syifa. Ya, Syifa habis ngapain? Sarapan kah? Oh, puasa ya, hari Kamis ya. Maaf. Helena. Assalamualaikum, Helena. Oh iya, kelihatan sudah, Helena. Oke, lanjut. Ada siapa lagi yang belum kelihatan? Zahira. Oh, Zahira sudah. Haidar. AA. Ya, Us. Oh iya. Mana Haidar. Apa, Us? Ihsan Nugraha. Naufal. Fatur masih belum kelihatan muka gantengnya. Mana lagi ini yang belum? Amir. Fatur masih malu-malu, apa masih mencari tempat yang PW ini? Kamu tuh. Ihsan.
Mana ini? Reynaldi. Oke, teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain menampakkan wajahnya, jangan lupa absen terlebih dahulu di grup WA. Sampai detik ini yang bergabung sudah berapa? Ada 84 partisipan. Jumlahnya 107. Ya, masih banyak yang belum. Teman-teman saling mengingatkan sama teman-teman angkasa yang lain ya. Karena kita sudah MPLS di hari keempat. Tapi yang bergabung masih belum penuh ya. Ustazah harapkan silakan teman-teman yang belum bergabung diingatkan untuk bergabung. Oke, sebelum Ustazah Lucy lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita lanjutkan dengan tilawah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Oke, tilawah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Anang Kosim. Untuk Ustadz Anang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman masih ada yang belum bergabung sampai hari ini, sampai detik ini. Oke, teman-teman, biar kita apa ya? Kan Ustazah sudah melihat satu-satu. Oh, sahabat angkasa itu, oh yang Hitari itu yang ini. Ada Adis. Oh ya, oke, Ustazah ingat. Tapi kalian juga harus ingat dong, ini Ustazah siapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu atau sudah mengenali? Atau masih asing? Saka, Ustazah siapa Saka? wabarakatuh. Seleksi. Oke, yang sudah mengenali Ustazah, coba raise hand. Diklik raise hand-nya.
Banyak yang sudah mengenali? Beberapa. Karena mungkin asing ya. Oke, Oh, asing Gus, teman-teman asing. kemarin sudah. Oh iya, Dava ini kenapa Dava? Dava ini lagi ngapain ya? Tes Masih dulu. belum muncul juga Dava. Dav, belum mandi kah? Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Oh, Dava lagi naik pesawat, makanya lagi persiapan ya. Oke, Dava. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah pembagian kelas. Sudah tahu kelasnya? Ya, kemarin sudah tahu pembagian kelasnya. Sekarang pembagian kelompok halakoh. Kira-kira halakohku sama siapa ya? Oke, setelah ini disimak baik-baik pembagian kelompok halakohnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrul. Untuk Ustadz Fahrul, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya sahabat angkasa? Mana ini suaranya? Gak ada yang semangat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz ini masih banyak yang belum kenal ini. Kelas 8 ini. Muhammad Nabi itu kelihatan kepalanya aja itu. Oh, Nabil. Ya. Ya insya Allah nanti lama-lama kita akan saling mengenal. Pasti teman-teman semua kenal dengan Ustadz kan? Ya. Ustadz di sini insya Allah akan menyampaikan untuk guru halakoh. Pasti teman-teman semua sudah menunggu-nunggu kan? Untuk kapan halakoh dimulai? Kapan bisa disampaikan, diumumkan kelompok halakohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar kita. Walaupun masih belajar dengan daring online, tapi enaknya hal ini masih kita syukuri karena kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah walaupun dengan daring. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja Ustadz akan bacakan kelompok halakoh Quran kelas 8 tahun pelajaran 2020 sampai nanti 2021. Ustadz Anas. Yang kedua, Ustadz. Ya, pasti teman-teman semua tahu dengan foto ini. Beliau adalah Ustadz Anas Haidir, SH. Itu bisa ditulis itu nama HP-nya Ustadz Anas. Kelompoknya Ustadz Anas, yang pertama Muhammad Iqbal Rizkuwa. 2 Zagid Hakam
Sabran Yusuf. 3. Muhammad Hiban Akram. 4. Muhammad Nabil Al-Fitra. 5. Ihsan Nugroho. 6. Muhammad Amirul Hisham. 7. Naufal Yusuf Fatin. 8. Ahmad Nahrul Makruf. 9. Muhammad Bintang Jahwara. 10. Alif Fatihah Ramadan. 11. Farel Fauzanu Firsarafa. 12. Abdullah Al-Hifari Mukti. Nah, bagi teman-teman yang halaqahnya Ustaz Anas, nanti insya Allah akan dimasukkan di grupnya Ustaz Anas. Bisa dilanjut Ustaz. Nah. Ini Ustadz Anang Qasim, sarjana pendidikan Islam. Nah, pasti teman-teman boarding tidak asing lagi dengan beliau. Nah, kelompok Ustadz Anang Qasim yang pertama, Adis Satya Muham Maulana. 2. Zaka Muhammad. 3. Irwan Galang Samudra. 4. Muhammad Ubaib Ramadan. 5. Fatan Zunnurrahman Al-Faruz. 6. Fatih Satya Adin. 7. Muhammad Rizqullah Naraya. 8. Muhammad Cahyo Setyo Purnomo. 9. Muhammad Renaldi Diabuddin. 10. Muhammad Fatih Taufikur Rahman. Dan 11. Muhammad Alfito Zaidan Akmal. Nah, jadi itulah untuk kelompoknya Ustadz Anang Qasim. Insya Allah nanti bisa bergabung di kelompok halaqah melalui WA. Silakan. Kelompok Ustadz Fahmi Prawira. Yang pertama, Faizul Arabani. 2. Muhammad Akbar Ramadan. 3. Faras Ahmad Saka. 4. Muhammad Haidar Lutfan. 5. Ahmad Wildan Ahsani. 6. Muhammad Aliuddin Akbar. 7. Fatur Arya Satya Prabowo. 8. Muhammad Maula Rafa Haira. 9. Ahmad Davin Zufar Ramadhani. Dan 10. Abdil Latif Naufal Bintang. Bisa dilanjut. Ya, yang ganteng sendiri itu pasti sudah kenal ya. Ustadz Fahrul Hidayat. Ya. Kelompok Ustadz Fahrul Hidayat ini anak-anak full day. Yang pertama Adikra Putra Wijaya. Yang kedua Abdil Latif Naufal bin 2. Abdil Latif Naufal Bintang. 3. Hilal Rausan. 4. Ilham Rizki Langit Semesta. 5. Dafa Haidar Izzata. 6. Muhammad Adinata. 7. Muhammad Farel Ardan. 8. Rizki Ardiansyah Putra. 9. Rian Autor Asyakolani. 10. Muhammad Nabil Ramadan. Nah, 10 anak ini insya Allah nanti akan bersama Ustadz Fahrul. Dilanjut Ustadz. Nah, ini sekarang kelompok Banat. Gak asing lagi. Beliau Ustadz Ailinul Layali. Nah, beliau guru Al-Quran sekaligus menemani kalian di boarding. Pasti teman-teman sudah merindukan beliau. Kelompok Ustadz Alin yang pertama Najma Azkia Hamidah.
2. Raisa Zahra Syafa. 3. Aisyah Konita Syafa. 4. Kaisha Intan Pratiwi. 5. Naura Silmi Alfitri. 6. Nafisa Rasya Akila. 7. Akila Zambahoh. 8. Rifdatus Sidqiyah. 9. Nazifa Aulia Salsabila. Dan ke-10 Hafizah Cantika Putra Diana. Ke-10 anak ini nanti akan bersama Ustadz Alin, Ustadzah Alin di halakonya. Lanjut Ustadz Anas. Kelompok Ustadzah Maria Al-Kibtiyah. Beliau masih berapa bulan? 5 ya? Beliau Ustadzah Maria ya terbilang ustadzah dan musyrifah baru di SMP Taklibau. Jadi mungkin pas sebagian teman-teman terutama yang Banin mungkin ada yang masih belum kenal. Tapi untuk yang Banat saya Ustadz yakin sudah kenal semua. Untuk kelompok Ustadzah Maria, yang pertama Sabrina Rahma Rozi. 2. Kamilia Hansa Medina. 3. Kamila Azhara. 4. Salwa Raihana. 5. Faraj Fadilatus Azhara. 6. Azhara Julia Cahyaning Tias. 7. Aisyah Sarah An-Nabil. 8. Syafana Nada Safaira Rizkin. Ke-9 Nalina Maila Rahma Amalia. Ke-10 Ananda Irdia Ayu Putri. Dan ke-11 Aulia Safitri. Itulah ke-11 kelompoknya Ustadzah Maria. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ustadzah Ifada yang sangat tidak asing lagi menemani teman-teman. Ya, pasti banyak yang ini kepingin kelompoknya Ustadzah Ifada ini. Kita bacakan kelompok beliau siapa aja. Yang pertama Latifah Az-Zahra. 2. Husni Musdalifah. 3. Syifa Syauqi. 4. Elma Al-Madinah Aisyah. 5. Zahira Nahda Emily Anwar. 6. Jihan Rona Akila Syari. 7. Chelsea Putri Yolinda. 8. Fidaus Sholihah. 9. Helena Nihla Mutiara Manan. 10. Kuenaira Akila Afza Azwa. 11. Rafiqah Aulia Nur Qalbi. Ya, itulah ke-11 yang nanti akan bersama Ustadzah Ifada membersamai untuk halaqah Qur'annya. Kelompok Ustadzah Faizatul Rahmawati. Yang pertama Renata Elberta Chandrawinata. Kedua Aurelia Rahma Putri. 3 Itari Hayadin Alea. 4 Nadia Rahmadani. 5 Fatma Widelia Putri. 6 Utari Ananda Aulia. 7 Aileen Lenvina Budi Santoso. 8 Aisyah Ayu Mutia Balkis. 9 Nur Salma Alistiana Putri. 10 Adelia Harisa. Ke-11 anak tersebut insya Allah nanti akan bersama Ustadzah Faizatul Rahmawati
di boarding. Walaupun beliau tinggal di rumah, tapi beliau nanti akan membersamai teman-teman boarding, insyaallah. Lanjut Ustaz. Kelompok Ustadzah Rika. Wah, ini Ustadzah Rika ini. Ustadzah Rika ini guru baru di SMP, tapi bukan baru lagi beliau untuk di SD. Tapi saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah mengenal beliau. Karena beliau juga dulu pernah ngajar di SMP. Iya. Iya. Tapi kan banyak teman-teman yang dari SD yang sudah mengenal beliau. Beliau kelompok Ustadzah Rika yang pertama Najwa Adelia Zahri, 2 Zaskia Rasti Adianilah, 3 Sabita Akila Farhana, 4 Kaila Tia, 5 Violeta Aura Shifani, 6 Aisyah, 7 Rafa Anindya Kirana, 8 Arcita Fairuz, 9 Tarisa Ramadhani, 10 Aidin Mumtazah. 10 anak tersebut insya Allah nanti akan dibersamai sama Ustadzah Rika di boarding. Lanjut Ustaz, satu lagi. Satu lagi. Ya ini Ustadzah Ummi Nadhirah yang sudah nggak asing lagi insya Allah. Insya Allah nanti Ustadzah Nadhirah tidak sendiri. Nanti yang ngajar halakonya ada 2 nanti. Alhamdulillah ya ini berita gembira. Ustadzah Ummi sudah punya putra atau putri? Putra ya. Ustadzah Ummi alhamdulillah sudah dikaruniai anak putra. Nanti bisa tanya namanya langsung sama Ustadzah Ummi. Yang pertama kelompok Ustadzah Ummi Kinan Alia Falisa, 2 Nadira Rizky Amalia, 3 Naila Hansa Zahrani, 4 Bilqis Sakila Nuha, 5 Clara Cinta Aisyah Rifanti, 6 Baik Soraya Balqis, 7 Clarissa Fairuz Suraya, 8 Filzah Sabita Cahyarini, 9 Naura Marisa Lovelen, 10 Safa Azhara, 11 Safira Cahaya Puspa Wardani. Itulah ke-10 Ustadz Ustadzah guru halaqah yang insya Allah nanti akan menemani kalian di halaqah kelas 8. Insya Allah nanti hari ini atau besok akan kami buatkan grup halaqah masing-masing. Dan insya Allah Senin depan kita akan mulai halaqah bersama Ustadz dan Ustadzah. Lanjut Ustadz. Iya. Iya, langsung kedua. Ya, tolong semuanya memperhatikan. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, jadi tujuan dari pembelajaran Al-Quran di SMP yang pertama mencetak generasi penghafal Al-Quran. Yang kedua mendidik siswa bertakwa dengan peradaban Quran. Tentu kita sudah tahu bagaimana sabda Rasulullah SAW,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Salah satu hadis ini adalah dasar kita untuk mencetak generasi penghafal Quran, yaitu supaya kita menjadi orang yang ahli Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk yang paling lurus, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran memberikan petunjuk yang paling lurus. Jadi dengan tujuan inilah kami insya Allah sebagai guru-guru di SMP Al-Ibra akan semangat untuk mendidik dan mencetak generasi-generasi Al-Quran. Lanjut Ustaz. Kompetensi kelulusan SMP Al-Ibra bervisi Quran. Jadi intinya ini untuk yang di Al-Quran itu bervisi Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tentunya. Karena Al-Quran adalah dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia semuanya untuk menjadikan orang-orang bertakwa. Lanjut Ustaz. Target umum untuk Al-Quran, yang pertama mampu membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Ini kewajiban nanti guru dan murid untuk bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Kedua, mampu menghafal Al-Quran, mampu menjaga hafalan, mampu memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan menjadi pribadi Qurani. Ini target nanti selama belajar di SMP Al-Ibra, insyaallah. Lanjut Zat. Klasifikasi ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Klasifikasi dan target jenjang program Al-Quran. Untuk boarding, kelas 7 reguler 3 juz. Nanti yang sudah dihafal berarti kelas 7 kemarin reguler 3 juz, juz 28, 29, 30. Moga-moga teman-teman yang berada di boarding kemarin ketika kelas 7 menyelesaikan target hafalannya, yaitu juz 28, 29, dan 30. Yang tahasus targetnya 15 juz, mulai juz 28 sampai juz 12. Jadi ini teman-teman yang mungkin barangkali ada yang belum selesai, hendaknya target ini diselesaikan sebelum nanti halaqah kelas 8 dimulai. Jadi Ustaz ulang, untuk boarding kelas 7 target reguler 3 juz dan untuk tahasus 15 juz. Untuk kelas 8, nah ini kalian. Kelas 8 reguler melanjutkan hafalannya yang kemarin. Juz 1, juz 2, juz 3, dan juz 4. Ini bagi yang selesai target di kelas 7, yaitu 28, 29, 30 selesai. Tapi bagi yang belum selesai, walaupun kelas 8, melanjutkan hafalannya yang kemarin. Misalkan kemarin 30, 29, 28 masih separuh, ya melanjutkan dulu juz 28 yang sisa tadi, baru nanti dilanjutkan untuk juz 1, 2, 3, dan 4. Untuk ekstra tahasus, jadi untuk anak-anak tahasus yang kemarin berada di tahasus, untuk kelas 8 nanti berada di boarding, melancarkan hafalannya
mulai juz 30 sampai juz 12. Tapi bagi teman-teman yang tahasus kemarin belum selesai, ya ada kewajiban melancarkan dan juga kewajiban untuk tetap menambah target sampai 15 juz. Untuk target kelas 9 yaitu murojaah. Perlu Ustaz sampaikan ini untuk kelas 9 juga karena nanti kalian juga nanti akan menjadi anak kelas 9. Jadi untuk kelas 9 itu targetnya murojaah. Murojaah target mulai juz 30 bagi yang reguler sampai juz 4 dan bagi tahasus tetap melancarkan juz 30 sampai juz 12-nya. Jadi kalau bisa diusahakan kelas 8 ini untuk target-target kalian di reguler tahasus boarding tercapai yaitu juz 30 sampai juz 4. Dan tahasus yang bagi anak-anak yang belum tuntas hendaknya melancarkan dan juga melanjutkan targetnya. Bisa dilanjut, Zat. Nah ini, klasifikasi dan target jenjang program Al-Quran untuk anak full day. Yang insya Allah nanti akan bersama Ustadz Fahrul. Kelas 7 kemarin, target untuk full day 1,5 juz. Juz 28 dan separuh dari juz 29. Nah. Saya yakin ada dari teman-teman yang sudah tercapai. Juz 30, juz 28 dan separuh dari juz 29. Kemudian di kelas 8 ini, kalian khususnya anak full day punya kewajiban atau kita targetkan 1 juz setengah lagi, yaitu di sisa juz 29 dan juz 30. Jadi target ini hendaknya dituntaskan nanti anak-anak selama kelas 8. Bagi yang kelas 7 kemarin belum tuntas, ya harus dikejar. Percepatan. Jadi gak ada alasan apa ini. Karena adanya musibah virus corona kan Ustaz, nggak masuk sekolah jadi ya gak bisa selesai ya. Gak ada alasan. Targetnya tetap diusahakan. Walaupun di rumah. Dan kita berdoa moga-moga nanti bisa segera selesai musibah virus ini sehingga kita bisa tatap muka di sekolah. Untuk full day kelas 9 targetnya murojaah mulai juz 28 dan juz 30. Jadi kelas 9 tugasnya memurojaah semua capaian dari hafalan mulai kelas 7 sampai kelas 8. Nah, ini ada penjelasan new normal. Nah. Khusus ini tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada ini, new normal. Khusus kelas 7 dimulai dari juz yang sudah pernah dihafal. Nah, ini untuk anak-anak kelas 7. Jadi ya sekedar kita tahu aja, nanti kok biar gak iri. Dulu saya kok langsung juz 28 Ustaz, ini kok enak. Ada yang juz 30 langsung. Nah, ya, khusus kelas 7 untuk tahun ini dimulai dari juz yang sudah pernah dihafal. Misalkan di SD-nya sudah pernah menghafal juz 30 dan juz 1 ya menuntaskan juz 30-nya dan juz 1-nya. Maksudnya murojaah, bukan menghafal tinggal sedikit, tapi diusahakan dalam waktu singkat, entah itu mungkin setengah bulan melancarkan juz 30, langsung kita menginjak juz 28-nya. Bisa dilanjut, Ustaz? Nah, tahasus kelas 7. Langsung aja.
Nah, ini ada program penunjang Quran yang insya Allah nanti teman-teman bisa ikuti dan bisa memotivasi, yaitu ada lomba MTQ dan MHQ, baik lomba hafalan maupun lomba tilawah Al-Qur'annya, baik yang internal yang diadakan oleh sekolah maupun eksternal yang nanti mungkin ikuti event-event di luar. Ini untuk kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian ada Mukhayyam Quran untuk kelas 7 dan 8. Yang tahun kemarin qadarullah karena ada uzur untuk Mukhayyam Qurannya ditiadakan. Tapi tetap kita kemarin pembelajaran daring dari rumah bersama Ustadz-Ustadzah. Moga-moga tahun depan teman-teman bisa mengikuti Mukhayyam Quran. Moga-moga Mukhayyam Quran di tahun depan bisa berjalan dengan baik. Kemudian Murojaah Kubro, nah ini khusus kelas 9, yaitu memurojaah semua capaiannya. Kemudian sertifikasi Quran untuk kelas 8 dan 9. Nah, ini kabar baik untuk kelas 8 juga kita kasih kesempatan untuk sertifikasi Al-Quran, tetapi ya dengan syarat dan ketentuan. Untuk kelas 8 yang mau ikut sertifikasi syaratnya telah tuntas target hafalannya. Jadi harus tuntas dulu target hafalannya. Misalkan full day, ya selesai 3 juz, kepingin ikut sertifikasi, nah itu baru bisa. Atau misalkan kelas 8 boarding, ya sudah tuntas 7 juz, baru bisa mulai untuk mengikuti sertifikasi hafalannya. Kemudian program yang lain yaitu Munaqosyah. Munaqosyah di juz-juz yang telah dihafal. Bisa dilanjutkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin bisa nanti di screenshot. Jadwal halaqah Al-Quran. New normal. Yang pertama untuk boarding. Alhamdulillah, walaupun pembelajaran daring, nanti kita tetap ada 3 tatap muka. Ada halaqah pagi, ba'da subuh, tilawah, murojaah, dan persiapan hafalan baru. Untuk halaqah pagi ini tidak ada setoran baru yang langsung, tetapi dengan mengelis tilawah atau murojaah atau persiapan hafalan baru, di list sudah murojaah surat apa sampai apa, atau sudah melancarkan apa sampai apa, atau sudah hafalan persiapan surat apa sampai apa. Itu tugasnya di halaqah pagi untuk boarding, yaitu mengelis tilawah murojaah atau persiapan hafalan baru. Jadi untuk pagi nggak ada setoran. Untuk halaqah siang untuk boarding atau pas jam full day, yang biasanya kalau yang tahun dulu jam 7:30 atau jam 7.25, itu ada hafalan baru menggunakan video call, WA, voice note. Ini untuk yang hafalan satu persatunya. Jadi nanti anak-anak yang mungkin yang belum punya ini Google Duo, bisa segera mendownload Google Duo. Atau yang belum paham bisa dipelajari untuk Google Duo. Jadi ada beberapa media pembelajaran di Al-Quran. Yang pertama ada nanti video call WA. Untuk WA yang terbaru kan ada 8 itu, bisa untuk video call langsung 8 anak. Atau ini voice note dengan mengirimkan hafalannya, atau dengan Google Duo. Untuk Google Duo nanti ini untuk aktivitas kita bersama murojaah. Jadi murojaah dan doa bersama bisa menggunakan Google Duo.
Baru untuk yang setor satu persatu nanti bisa menggunakan media video call, atau yang gak ada waktu atau gak mencukupi waktunya bisa kirim voice note. Kemudian untuk boarding, halaqah yang ketiga itu halaqah sore pada asar seperti biasanya. Jadi untuk halaqah sore ini juga setelah hafalan dan juga bisa murojaah. Hafalan baru menggunakan, untuk halaqah sore ini hafalan baru menggunakan video call WA, voice note, atau Google Duo. Jadi untuk halaqah pagi belum ada setelah hafalan baru, cuma tilawah, murojaah atau persiapan hafalan baru. Halaqah siang atau jam full day, hafalan baru nanti menggunakan video call atau voice note dan juga Google Duo. Kemudian halaqah sore pada asar ini juga ada hafalan baru menggunakan video call, WA, voice note, dan untuk doa serta murojaah sama-sama nanti bisa dengan Google Duo, karena untuk Google Duo bisa untuk 10 anak lebih. Kemudian untuk full day tadi, untuk boarding ada 3 pertemuan. Untuk full day ada halaqah siang atau jam full day, itu jam 7.25 seperti biasanya. Tapi untuk tahun ini nanti akan diumumkan lagi untuk jadwal halaqahnya. Jadi untuk full day hafalan baru menggunakan video call, WA, voice note, atau Google Duo seperti tadi yang teman-teman boarding. Tetapi untuk full day dengan waktu yang ada sekitar 45 menit, nanti untuk setelah hafalan baru yang video call itu separuhnya. Jadi separuh misalkan hari Senin 5 anak atau 6 anak, terus yang sisanya itu setor melalui voice note. Jadi tetap hafalan, wajib hafalan, hafalan, tapi tidak langsung Ustadz telepon, tapi kirim voice note. Nah, kemudian untuk Selasanya gantian, yang tadi video call berarti voice note. Kemudian yang tadi ketika Senin voice note berarti yang hari Selasanya video call. Intinya untuk yang full day 1 hari video call atau setor langsung sama ustadzanya, 1 harinya kirim melalui voice note hafalannya. Jadi gantian, kan tadi ada 11 atau 12 anak, nah, jadi separuhnya nanti langsung tatap muka sama ustadz di video call atau Google Duo. Bagi yang gak tatap muka tetap wajib setoran melalui voice note dengan mengirim hafalan atau murojaah. Bisa lanjut, Ustaz. Nah, penjadwalan setor dengan video call. Nah, ini menguatkan yang tadi baru Ustaz sampaikan. Jadi yang pertama, siswa melakukan presensi urutan setor hafalan sesuai dengan rekapan presensi. Jadi setiap hari anak-anak melakukan presensi, maksudnya mengabsen untuk urutan setor hafalannya. Biar nanti Ustadz ketika mau memvideo call atau setor hafalan diurutkan sesuai presensi teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada waktu untuk presensi, misalkan siapa pertama, kedua, ketiga dilanjutkan gitu. Jadi sehingga nanti Ustadz ketika waktunya halaqah langsung mengurutkan sesuai presensinya tersebut. Yang kedua, siswa setelah hafalan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, nanti Ustadz setelah sudah mengisi presensi, nanti Ustadz akan menentukan waktu urutannya. Jam berapa ini, jam berapa ini. Jadi sehingga waktunya cukup untuk halaqah. Kemudian yang ketiga, siswa yang tidak mengisi presensi sampai waktu yang ditentukan dianggap absen, tidak masuk.
Misalkan halaqah jam 8. Ngisi bensinnya terakhir jam 7 misalkan. Nah, sampai jam 8 kok belum ngisi, Ustadz sudah mulai halaqah, sudah doa, sudah murojaah, kemudian sudah mulai kok belum tadi sampai jam 7 enggak ngisi, berarti dianggap tidak masuk. Jadi Ustadz ulang, siswa yang tidak mengisi presensi kehadiran atau urutan halaqah sampai waktu yang ditentukan dianggap absen atau tidak masuk. Nah, ini perlu diperhatikan biar nanti nggak salah paham. Loh, kenapa saya kok di absen saat tadi saya mau halaqah? Nah, makanya Ustadz jelaskan lagi bagi siswa yang tidak mengisi presensi sampai waktu yang ditentukan dianggap absen. Jadi setiap hari, setiap halaqah bersama ustadz-ustadzanya nanti ada presensi, kehadiran dan waktu jam halaqahnya. Lanjut Ustadz, satu lagi Ustadz. Satu lagi Ustadz. Ya. Ya, ini terakhir yang Ustadz mau sampaikan mengenai sertifikasi hafalan baik kelas 8 dan kelas 9. Jadi tadi kan Ustadz sampaikan untuk kelas 8 juga ada kesempatan sertifikasi, tetapi dengan syarat sudah tuntas target hafalannya. Begitu. Untuk sertifikasi hafalan di kondisi new normal, nanti Ustadz tetap adakan insya Allah. Jadi siswa kelas 8 dan 9 full day maupun boarding. Maaf ada yang cowok-cowok itu. Kemudian rekom dari guru halaqah. Ada rekomendasi dari gurunya masing-masing. Misalkan mau sertifikasi juz 28, ya sudah direkomendasi ustadznya, sudah layak, sudah dimantapkan dulu sama halaqahnya, guru halaqahnya masing-masing. Kalau sudah direkomendasi sama guru halaqahnya, baru bisa mengikuti sertifikasi. Kemudian tentunya sertifikasi ini di luar jam halaqah atau nanti terjadwal siapa aja yang mau sertifikasi nanti akan di list, kemudian akan ditentukan jamnya dan harinya sehingga nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian untuk sertifikasi dalam kondisi normal peserta maksimal 2 tapi di juz yang sama. Ya 2 anak sama-sama juz 29 misalkan. Nah itu. Jadi maksimal ya boleh satu anak sendiri misalkan juz 9 baca sendiri mulai awal sampai akhir sama ustadz itu bisa. Tapi misalkan ada teman yang sama-sama juz 29 berarti 2 anak nanti gantian entah satu halamanan atau nanti berapa ayat. Nah, itu tergantung ustadznya. Jadi peserta maksimal 2 untuk kondisi normal untuk sertifikasinya. Kemudian surat keterangan sebagai ganti sertifikat jika belum memenuhi standar. Maksudnya gini, kalau yang lulus sertifikasi kan nanti pasti dapat sertifikat. Tapi bisa diambil setelah lulus tentunya. Kalau sudah atau ketika nanti misalkan untuk daftar sekolah, nah itu bisa diambil untuk sertifikatnya. Enggak ketika sudah selesai sertifikasi langsung minta sertifikat, enggak, tapi sertifikasi bisa diambil nanti di akhir kelas 9. Tapi untuk yang misalkan ikut sertifikasi tapi belum standar, belum lulus, boleh tetap minta sertifikat tapi atau surat keterangan telah hafal capaian ini sampai ini gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa Ustadz sampaikan, baik mulai dari tadi pembagian guru halaqah, kemudian ada jadwal, ada target, ada juga ketentuan jam dan lain-lain.
Moga-moga teman-teman semua bisa memahami. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada ditanyakan, nanti bisa langsung atau langsung sama Ustadz atau nanti bisa di kolom itu pertanyaan. Ada waktu tanya-tanya. Ya, barangkali ada yang mau tanya saya langsung, mungkin nanti bisa jawab atau barangkali Ustadz belum paham ya nanti bisa ada teman-teman yang lain yang bisa bantu. Atau bisa nanti ngisi di kolom chat pertanyaannya. Insya Allah nanti bisa jawab. Ada yang mau tanya? Atau sudah paham semua? Insya Allah nanti untuk kelompok halaqah juga nanti insya Allah akan di-share di grup WA teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, satu cukupan ya. Nah, berarti teman-teman alhamdulillah sudah paham semua dan sudah siap untuk hafalan tentunya. Sudah kangen dengan guru halakohnya, sudah kangen dengan halakoh bersama teman-teman dan sudah kangen dengan menambah hafalannya insya Allah. Ya demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Moga-moga dari Ustadz yang sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita pahami dan kita cerna sehingga nanti ke depannya tidak lagi ada kasak kusuk kok seperti ini kok seperti itu. Nah, Ustadz akhiri pertemuan ini dengan doa ya gak apa-apa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut lagi bersama Ustazah Lucy. Oke, sudah dipahami tadi tentang kelompok halakohnya? Sudah ya? Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Karena sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahrul. Ya teman-teman ya, meskipun kita semua menjadi kaum rebahan, tapi murojaahnya harus tetap dilaksanakan ya. Tadi yang sudah dijelaskan Ustadz Fahrul sudah jelas ya. Meskipun kita pembelajarannya daring, tapi tetap ya sesuai target. Oke, Ustazah mau pengen tahu masih semangat nggak ya kira-kira sahabat angkasa ini? Oke, di kolom partisipan, coba raise hand untuk sahabat angkasa yang masih semangat. Klik raise hand-nya, masih semangat. Oke, ada siapa? Island mana? Island, nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Dava lagi, hilang lagi. Muhammad siapa ini? Muhammad Nap. Siapa ini? Nabil, Oh, Nabil. Halo Nabil. Mana wajah gantengmu Nabil? Hai. Masih semangat teman-teman? Insya Allah. Insya Allah. Ayo siapa lagi nih? Zaka. Nggak kelihatan. Ngantuk kah? Ya, sip. Oke, teman-teman. Ustazah mau mengingatkan ya, kemarin ada oleh-oleh dari tim kelas 8. Kira-kira oleh-olehnya apakah sudah dikerjakan? Sudah ya? Apakah masih ada yang belum? Ya,
itu adalah sebuah tanggungan yang harus dikerjakan ya. Tetap ada konsekuensi jika tidak mengerjakan. Jangan dianggap, oh kan pembelajarannya di rumah, tapi kalau nggak dikerjakan nggak tahu. Jangan salah, Ustazah pasti tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tentang keboardingan. Keboardingan ini akan disampaikan oleh Ustadz yang fenomenal dan tidak asing lagi di wajah-wajah anak-anak Banin. Bapak boarding kita, yaitu Ustadz Arham. Kepada Ustadz Arham, saya persilahkan. Fenomenal. Sudah muncul. Tembus. Saya tutup dulu ya, biar tidak tembus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, satu tekad, meraih bintang. Yes, yes, yes. Allahu Akbar ya. Jangan lupa. Masih semangat semuanya ya ini ya. Ini saya absen dulu lah. Barangkali ada yang saya belum tahu. Katanya ada murid baru. Ya. Di mana ini murid baru ini? Di mana Ustadz? Saya mau kenalan juga ini. Oh, Aliuddin. Mana Aliuddin? Alhamdulillah baik. Iya, gimana ya? Alhamdulillah. Selamat bergabung di keluarga besar SMP IT Al-Ibro, terutama di Sahabat Angkasa, Angkatan Samaniyah, katanya Angkatan 8 ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi yang serba masih sulit, apalagi sulit untuk bertemu, kita masih diberikan sarana dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat virtual ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan tidak menghalangi keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya kita berharap segera kita dipertemukan kembali di dalam dunia yang nyata, kembali di SMP IT Al-Ibro untuk bisa belajar bersama, saling mengingatkan di dalam kebaikan pula ya untuk semuanya. Oke. Terima kasih juga kepada tim kelas 8, terutama kepada Korjen Ustadz Dedi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa sih program-program, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk anak-anak boarding. Nah, ini saya berharap meskipun khusus anak boarding tapi tidak membuat anak-anak full day menjadi terpecah ya. Karena memang ini memang haknya dari anak-anak boarding gitu ya. Karena nanti ada sedikit perubahan. Kemarin sudah ada yang dalam tanda kutip ingin lebih ya berkarya ketika berada di luar ya. Tapi juga ada yang masuk ke asrama yang baru yang di Banin ini ya. Ingin mencoba tantangan hidup di asrama. Ya. Oke. Ada beberapa program kegiatan yang akan kita laksanakan meskipun dilakukan secara virtual, ya, tetap tidak akan menghilangkan esensi kita sebagai santri
ataupun sebagai pengasuh di asrama, karena ini memang kewajiban kita, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ustadz, bisa disiapkan slide-nya, Ustadz? Oke. Nah ini, silakan diperhatikan slide-nya ya, dan saya minta teman-teman bisa memperhatikan dengan baik, tenang, tidak coret-coret. Nah ini karena memang bukan sesi coret-mencoret di aplikasi ya, tapi kalau mau menulis di buku silahkan. Jadi kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita di boarding. Jadi agenda-agenda yang sudah kita canangkan, kita agendakan di boarding ini harapannya tidak terputus meskipun pada saat ini semuanya berada di rumah masing-masing atau berada di luar SMPIT Al-Ibroh. Ya. Jadi kita berharap agenda yang sudah kita lakukan selama di kelas 7 ataupun kebiasaan-kebiasaan baik yang di kelas 7 tidak hilang meskipun saat ini berada di rumah. Justru ya, dalam kondisi yang sulit ini mari kita tingkatkan semua yang baik ya. Yang jelek-jelek tinggalkan dulu. Semua yang baik mari kita tingkatkan dan mudah-mudahan dengan ini kita semuanya bisa melewati ya dengan segera apa yang menjadi kesulitan saat ini. Ada kegiatan harian, kegiatan pekanan dan juga kegiatan bulanan. Ya, cuma ya itu tidak ada konsumsinya. Kalau secara nyata biasanya di masjid kita sediakan konsumsi, nah kalau nanti belum tentu ada konsumsinya dari sini. Tapi kalau konsumsi dari rumah banyak itu ya, silahkan. Nanti kalau kegiatan-kegiatan barangkali yang diperbolehkan, oh monggo silakan yang mau nyimak kegiatannya dengan konsumsi sendiri, wah tambah enak ya. Oke. Kegiatan harian di SMPIT Al-Ibroh. Kegiatan harian boarding SMPIT Al-Ibroh. Yang pertama adalah Quran Everyday. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Fahrul, karena kebiasaan kita di asrama adalah halakoh 3 kali sehari, maka tidak hilang juga ketika di asram, ketika di rumah. Nah ini mohon maaf karena apa ya, yang mungkin takhusus di kelas 7 mungkin tahun ini dipending dulu. Maka kegiatan-kegiatan yang takhusus ya itu dipending dulu yang di kelas 7. Tapi kalau kelas 8 berarti melanjutkan dan menyelesaikan targetnya yang tertunda di kelas 7. Quran Everyday ini kita lakukan 3 kali sehari, halaqah Quran tetap ya pagi, kemudian jam full day dan juga sore hari. Ya, tilawah tetap kita lakukan tidak terputus ya. Mau disuruh, mau dimutabaah ataupun tidak, ya. Kita sadari bahwasanya tilawah Quran ini kita butuh ya. Kita ingat bahwasanya sering kita saling mengingatkan di sini ya, ketika kita membaca Quran, 1 hurufnya dikali 1 kebaikan dikali 10 pahala. Nah itu berapa itu? Baca bismillah itu sudah berapa kali. Maka kita berharap kebaikan lewat tilawah ini bisa kita dapatkan ya meskipun di rumah. Jangan hanya rebahan turu akhir ya. Kemudian jangan lupa juga untuk setoran hafalan dan murojaah. Setoran hafalan ini ya, ini tolong diperhatikan dengan baik ya. Maksudnya apa? Ya, tidak ada dusta di antara kita lah. Ya, kalau mau setor siap ya setor ya. Enggak usah buka Quran atau mempropaganda membuat layar HP-nya split. Satu menghadap ustadznya, kemudian ada juga nanti di bawahnya ternyata ada kolom Quran yang dibuka setorannya. Nah ini tidak jujur kalau seperti itu. Jadi kita harapkan setoran hafalannya tetap berjalan dengan baik. Seperti yang ada di sini. Ya. Terus murojaah juga demikian. Murojaah karena tanggungan hafalan itu adalah milik kita masing-masing, maka selayaknya kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hafalan ini bisa terjaga dengan baik ya. Kemudian ada agenda yang kedua ya. Untuk Quran jelas ya setiap hari ya. Untuk yang kedua ini kegiatan harian SMP Al-Ibroh adalah saling sapa.
saling sapa antara siswa boarding, santri boarding dengan musrif atau musrifahnya. Nah, untuk saat ini mohon maaf karena ada beberapa pertimbangan yang harus kita diskusikan, kami belum bisa menyampaikan pembagian kelompok ya atau pembagian kamar selama pembelajaran virtual ini. Jadi nanti kalau sudah siap semuanya akan kita share pembagian kelompoknya, kamar atau kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, ustadzahnya siapa nanti ya. Di situ apa yang dilakukan ya? Nanti kita silaturahim via WhatsApp. Jadi ada grup yang sudah terbentuk ya, berkumpul dengan teman satu kamar, berteman dengan satu kamarnya, ya berkumpul dengan satu kamarnya, ditambah dengan ustadz atau ustadzahnya. Di situ bisa saling ya chit chat ataupun bisa memberikan kata-kata mutiara, berbagi motivasi dengan teman-teman yang ada dalam satu kamarnya itu. Ya, sharing juga barangkali ada yang perlu dibantu ya, terutama dalam kondisi yang seperti ini. Misalnya barangkali ada yang membutuhkan ini. Enggak apa-apa kalau kita saling bisa membantu. Ya, sejemane nek utang duit, rek aku utang duit ya beda. Kalau di asrama mungkin bisa utang duit. Kalau di dunia nyata ya, atau di virtual mungkin agak sulit kalau pinjam uang ya. Minta saja sama orang tuanya kalau ini. Biar enggak nambah masalah kalau utang nanti transfer mentransfer ya, sulit itu. Jadi seperti itu kegiatannya, saling sapa. Ini hanya via WhatsApp saja, belum apa ya, belum bisa secara virtual bertemu di Zoom ataupun yang lain. Ini baru chit-chat saja. Jadi apa ya, hanya mengetik di grup WA tersebut. Nah, kapan bisa bertemunya? Bertemunya secara virtual 1 pekan sekali. Monggo Ustaz dilanjutkan. Ya. Nah, ini ada istilahnya, kita buat agendanya disebut, kita kasih nama jalsah virtual. Nah, ini agenda pekanan live video call atau Zoom bersama satu kamar tadi ya, atau satu kelompok tadi. Ya, bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Duo. Ya, dengan anggota kamar dan musrif-musrifnya. Barangkali kok wis kangen musrifahnya siapa atau musrifnya siapa ya, ketemu wajahnya. Selama 1 pekan ini gimana? Apakah sehat selalu atau seperti apa? Nah, ini apa yang dilakukan, yaitu kegiatannya adalah ada mutabaah, tetap ya mutabaah. Kalau kita biasanya mutabaah diisi di kertas itu 1 hari 1 kali itu. Nah, kalau ini nanti kita mutabaahnya mutabaah virtual juga. Di situ nanti juga ada evaluasi, motivasi dan sharing ya. Kenapa kita mesti menulis sharing di situ? Karena biasanya kita kan manusia ini kan butuh tempat untuk mendengarkan atau didengar ya. Kita ingin bicara, kita ingin mendapatkan bantuan solusi ya. Ya kita bisa saling berbagi pengalaman di situ. Kemudian yang terakhir, kegiatan di asrama yaitu adalah agenda terakhir Ustaz. Nah, ini majelis anak asrama. Nah, majelis anak asrama ini insya Allah kita agendakan 1 bulan sekali ketemu seluruhnya antara boarding Banin sendiri dan boarding Banat sendiri. Kalau tadi kan 1 pekan ketemu dengan satu kamarnya ya, live dengan ustadzahnya, dengan ustadznya. Kalau yang 1 pekan ini berkumpul semuanya, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi dipisah ya. Dipisah antara Banin sendiri, Banat sendiri, enggak dicampur Banin Banat enggak ya. Nah, nanti kita di situ ada materi, motivasi, silaturahim virtual, biar kenal kita. Karena baru kali ini kita merasakan ya, kakak kelasnya yang mana ini? Misalnya kelas 7 tanya, ini kakak kelasku yang mana ya? Di boarding ini siapa saja? Nah, kita pertemukan di Zoom ini. Karena kalau kita lihat agenda mulai dari sekolah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, ini seluruhnya kan perjenjang masing-masing. Nah, kecuali anak asrama. Nah,
Anak asrama nanti kita kumpulkan, Banin sendiri, Banat sendiri, bisa silaturahim di situ. Biar tahu, sekali lagi biar tahu kakak kelasnya yang mana, adik kelasnya yang mana ya. Ada yang masih ada di sini atau ada yang pindah, barangkali bisa tahu ya. Ini harapannya apa? Biar nanti enggak kaget ketika sewaktu-waktu waktu sudah normal kita masuk kembali di sini semuanya sudah akrab. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Jadi enggak kaget lagi. Nah, ini terkait dengan agenda bulanan di boarding. Jadi sudah jelas ya, ada 4 skenario kegiatan yang kita siapkan. Kegiatan harian, kegiatan pekanan, dan juga kegiatan bulanan. Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ditanyakan? Saya masih menunggu. Yang Banin atau Banat, silakan. Ada yang tanya? Buka sesi atau sudah jelas semuanya? Dan untuk kajian harian mohon maaf ya, karena kita terbatas dengan waktu, terbatas dengan kuota mungkin juga ya, barangkali teman-teman belum bisa mengagendakan agenda apa itu namanya kajian harian. Oke, satu-satu ya yang mau tanya, masih ada kesempatan. Atau diketik di sini, di chat. Tidak ada ya. Oh iya, ini minta tolong ya, diaktifkan kembali, ya, diaktifkan kembali kameranya atau videonya biar jelas ya. Ini menandakan loh ya, ini tolong diperhatikan, ini menandakan keseriusan kita belajar dan tidak. Nah, tolong diperhatikan. Sing biasa ngilang di virtual bisa jadi ku senengannya kabur pada saat di kelas. Nah, hati-hati ya, atau tidur di kelas. Ini mencerminkan, hati-hati ya. Oke. Kalau enggak ada, saya nitip pesan yang terakhir ya. Oke. Selama pembelajaran virtual ini perlu kita perhatikan ya. Bukan berarti ketika pembelajaran virtual kita tidak bertemu, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, bukan berarti tidak ada yang mengawasi. Ya, bukan berarti tidak ada yang mengawasi. Maka pesan saya untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan selama pembelajaran virtual ya. Pembelajaran karena ini juga berkaitan dengan menuntut ilmu. Kalau sampean mau mencari ilmu yang barokah, maka perhatikan juga adab-adabnya. Jangan sampai terus pokoknya keringi, pokoknya teko, absene ono, enggak boleh seperti itu. Artinya rugi sampean ya. Sampean sudah rugi kuota, orang tuanya juga sudah rugi kuota, kita semuanya rugi waktu. Jangan sampai kesulitan yang seperti ini tidak mendatangkan apa-apa atau tidak mendatangkan manfaat. Justru pada saat ini mari kita memperbaiki diri ya. Perlu diperhatikan ya, saya nitip adab-adab ketika belajar. Mungkin yang pertama seperti biasa, jangan lupa untuk ibadahnya juga ditingkatkan. Barangkali di sini kalau kita tiap pagi bisa maksurot ataupun sholat duha. Nah, sholat duha jangan ditinggalkan nanti sebelum belajar. Nah, kan sudah punya wudhu, enak. Berarti setelah sholat duha sudah punya wudhu, nanti tinggal lanjut ke pembelajaran. Enak ya. Bismillah, dengan itu mudah-mudahan gangguan-gangguan ya, yang malas dan sebagainya bisa terhindarkan. Kemudian yang kedua terkait dengan adab pembelajaran virtual ini tolong diperhatikan. Saya tadi menyampaikan meskipun tidak ada yang mengawasi secara langsung, tetapi apa yang ada di dunia maya ini bisa terekam semuanya. Ya, hati-hati. Nah, ini baru terekam di dunia maya. Di database mungkin muncul, di rekaman muncul. Nah, ini gimana kalau rekamannya malaikat? Ya, tidak ada yang terlewatkan malah. Ya. Jadi tetap kita adab-adabnya mungkin dalam berbicara diperhatikan. Ya, berbicara dalam berarti kalau ada kesempatan menyampaikan secara langsung pakai omongan berarti ditata dengan baik, ya, tidak teriak-teriak, tidak memaksa dan juga tidak lain sebagainya.
ataupun pada saat mengetik. Ya, ini juga tolong ya. Kalau dulu apa ya? Mulutmu harimaumu, nah sekarang adalah tanganmu harimaumu. Hati-hati yang suka komentar-komentar, nyinyir dan lain sebagainya ya. Nah, ini hati-hati. Nah, maka mulai sekarang coba kita perhatikan adab-adab tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa ya, kalau ada materi-materi yang perlu ditulis ya, silakan ditulis. Jadi tetap secara virtual kita membutuhkan yang namanya tulis. Tidak ada yang namanya apa ya, kemudian habis dikasih tahu, kemudian ingat terus. Ya, namanya manusia kan lupa. Nah, barangkali dengan tulisan-tulisan yang pernah kita catat lewat pembelajaran virtual, itu bisa bagian dari ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena sekali lagi, seperti pepatah mengatakan, ilmu itu seperti hewan buruan. Nah, kalau tidak diikat, lepas. Maka cara mengikatnya salah satu dengan menulis. Nah, sudah punya buku tulis semuanya kan? Sudah ya. Nah, meskipun pembelajaran virtual, jangan sampai tidak punya buku. Takoni gak ngerti catatan nih ya. Nah, itu jangan lupa ya. Dan yang terakhir adalah Ustadz minta semuanya saling menghormati, saling menjaga diri ya. Jadi kalau kemarin disampaikan Ustazah Maya ramah IT, maka kita juga harus bisa menjaga diri, menahan diri untuk bisa menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau mau dihormati maka hormati orang lain. Kalau mau disanjung orang lain maka jangan pernah merendahkan orang lain. Apalagi kalau sudah ketemu di komentar kolom itu wis biasanya entek-entekan di situ ya. Nah, keluar apa saja bisa di situ. Nah, ini kita berharap semuanya anak-anak SMPT Al-Ibro bisa belajar dengan baik ya. Dan kita juga ingat bahwasanya setiap majelis ilmu yang kita lakukan di situ adalah bisa mendatangkan manfaat karena majelis ilmu itu didatangi oleh malaikat, dan kita berharap majelis yang kita buat dalam menuntut ilmu ini bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Mungkin itu cukup ya sebagai renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf ya kalau saya kok dianggap ceramah tok di sini ya. Gak di boarding, gak virtual, ceramah wae ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Loh, Farel siapa? Fauzan ketawa-ketawa tadi ya. Fauzan, halo Fauzan. Ya. Jakit, jangan. Nah, gitu dong, senyum ya. Ma'ruf, gimana kabarnya ini, Ma'ruf? Ya. Nah, ini yang biasanya kajian di depan nih. Nah, yang Banat biasanya kajian di depan ini ya. Semangat terus ya. Nah, oke. Ada sesi pertanyaan di sini sedikit lagi. Ada yang tanyakan? Oke. Sudah berarti ya. Ada yang mau ke kantin dah? Ya, barangkali kantinnya masih tutup ya karena tidak ada sampean semuanya ya. Atau yang punya hutang barangkali bisa diselesaikan. Ya. Yang ketawa-ketawa berarti punya hutang itu ya. Loh, Adis, halo Adis. Waalaikumsalam. Nah, gimana urusan sama Pak Mazum selesai? Ya. Sudah ya. Oke. Ada atau barangkali ada yang kangen sempol, kangen bakso bareng, kangen makan mie, kangen kalau yang di Eslilin Rebon. Eslilin Rebon. Ya, silakan datang ya. Kita welcome. Cuma pada saat ini ya kita belum bisa berkumpul. Tapi nanti kapan-kapan kita bertemu dengan Kiti Asrama menikmati sajian-sajian khas yang ada di boarding. Sempol, segondok, mie ayam, bakso dan lain sebagainya ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan segera kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi yang baik ya. Terima kasih atas waktunya, mungkin sudah lama bagi saya. Cukup ya. Kalau lama-lama nanti bosan ya.
Atau ada yang pengen masih lama ya? Ya, sudah jelas semuanya ya. Nah, nanti kalau sudah terbentuk anggota kamar, nanti langsung bisa membuat kamar WhatsApp kamarnya ya dengan ustadz-ustadzanya. Insya Allah nanti kalau sudah fix kita sampaikan di WA grup kalian semuanya ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah mungkin dari saya pribadi selaku manusia. Dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Daus. Ya, sudah. Helin goyang Boleh keluar. Celo, aku terus. Mari Daus. Sekolah keluar ah. Sudah boleh keluar. Boleh keluar Aus. Us. Udah jangan keluar. Boleh keluar Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh. Keluar. Ayo semua keluar. Harap bersabar ya guys. Lama Us. Oke. Dava sudah kelihatan. Kurang. Dava. Mana Dava ya? Apa Us? Coba keluar. Ya boy, kamar tuh aku ganti-ganti background nih lo. Oke, teman-teman belum selesai loh ya. Meskipun tadi sudah diakhiri, tapi belum selesai. Harap bersabar. Di mute dulu. Ustazah masih mendengar suara-suara. Ustadz sudah keluar. Oke, itu ada siapa? Bintang Weda. Mana Bintang Weda? Nadia Rahmadani, Bintang JM. Tidak menampakkan wajah-wajah gantengnya. Dava, tadi sudah kelihatan bersama pesawatnya. Nah, ganti lagi. Keren. Siapa lagi ini yang belum menampakkan? Bintang Weda mungkin masih kemana gitu? Aliuddin Akbar, halo, assalamualaikum. Faras Ahmad, nggak ada gambarnya. Ya, sudah. Siapa lagi yang belum kelihatan? Sebelum Ustazah tutup, Ustazah pengen tahu wajah-wajah gantengnya sahabat angkasa yang cantik-cantik. Apakah masih tertutup semuanya? Oke, tadi Ustadz Arham sudah menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada di boarding dan tentang mengenai chat juga. Jadi yang kemarin masih coret-coret screen atau yang nggak sengaja atau yang komen-komennya masih belum berfaedah, silakan tobat ya. Tobat, chatnya yang bagus, Rek. Dilihat sama banyak orang ini ya. Masih ada chat-chat yang belum berfaedah? Weh,
Oke, teman-teman. Hari ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahrul dan Ustadz Arham tentang kelompok halaqah dan keboardingan, ya. Semoga pandemi ini segera usai biar kita bisa yang boarding, biar bisa kembali ke boarding, menikmati sempol lagi, menikmati es lilin reborn lagi, ya. Semoga semuanya segera usai. Oke, Ustadzah ingatkan dan Ustadzah harapkan besok kalau live Zoom lagi harus absennya harus penuh, harus ikut semua, bergabung semua ya. Karena ini tadi masih ada sekitar 80 berapa gitu yang masih bergabung. Oke, teman-teman, apakah tugasnya sudah selesai yang oleh-oleh kemarin? Sudah? Oke, coba komen. Yang sudah coba komen. Coba di chat. Ya, belum. Ihsan Nugraha belum. Bintang sudah. Alhamdulillah. Yang belum siapa? Sudah, oh sudah. Alhamdulillah banyak yang sudah. Alin sudah. Siapa ini? Salwa sudah. Safa sudah. Alhamdulillah banyak yang sudah. Yang belum, ayo segera. Jangan dianggap Ustadzah belum tahu ya. Kalau yang belum, Ustadzah pura-pura nggak tahu. Tapi Ustadzah aslinya tahu. Ya, tugas-tugas oleh-oleh, jangan lupa. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Besok kita bertemu lagi di... Oh iya, besok di live IG. Ya, besok kita bertemu lagi di live IG. Oh iya, besok hari Jumat teman-teman. Kita besok Jumat semangat. Kita besok berolahraga bersama ya. Tunggu. Ya Allah. Di esok hari. Ya, besok ada challenge dari Ustadzah Dona ya. Jadi teman-temannya yang belum bergabung untuk bergabung teman-teman. Oke. Besok kita nantikan challenge-nya. Gimana? Olahraga virtual. Besok ada ketentuan lagi, ada informasi lagi tentang challenge-nya. Oke teman-teman. Sekian dari Ustadzah Lucy. Mohon maaf apabila ada salah kata pada live Zoom hari ini. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok kita bertemu lagi. Mapar. Oke, alhamdulillah. Ciko. Mapar. Mapar. Ebong. Ngedok ae main. Ebong. Ciko ngedok. Mas nuk. Ebong.